Vira nggak on cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan perjalanan sejarah konstitusi Indonesia sejak merdeka 1945 hingga saat ini. Next. Berikut merupakan anggota dari kelompok 5. Next. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, UUD 1945 sebagai konstitusi telah mengalami perkembangan dan perubahan. Perkembangan dan perubahan tersebut disebabkan karena adanya perkembangan politik demokrasi yang selalu berkembang dan berubah-ubah. Next. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme, kemudian untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting sehingga harus ditaati dan dijalankan oleh pemegang kekuasaan maupun masyarakat. Next. Periode 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949. Next. Konstitusi pertama Republik Indonesia berawal dari hasil karya BPUPKI. Pembentukan BPUPKI sebagai realisasi janji kemerdekaan Indonesia oleh pemerintah Jepang. Untuk timelinenya pada tanggal 28 Mei 1945 yaitu pembentukan BPUPKI. Tanggal 29 hingga 16 Agustus 1945 BPUPKI merancang UUD 1945 hingga 18 Agustus BPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk selanjutnya adalah periode 27 Desember 1945 hingga 17 Agustus 1950. Indonesia melaksanakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara kesatuan. Sejak tanggal 27 Desember 1949 berubah menjadi Negara Federal Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dengan politik Davide Edwin atau adu domba, Belanda berusaha memecah belah Indonesia menjadi daerah bagian yang lebih kecil lagi. Next. Selanjutnya adalah periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Undang-Undang sementara 1950 ini merealisasikan pemilihan umum pertama di Indonesia. Next. Penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Konstituante sebagai Dewan Penyusun Undang-Undang Dasar dalam sidangnya sejak tahun 1956 sampai 1959 belum berhasil membuat undang-undang baru. Selalu mengalami kesulitan karena tidak pernah tercapai kesepakatan. Untuk itu, Presiden Soekarno mencari jalan keluarnya dengan mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisikan yang tertera pada layar. Selanjutnya adalah periode 5 Juli 1959 sampai 1965. Next. Periode 5 Juli 1959 ini adalah periode berlakunya kembali UUD 1945 berdasarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Ciri-ciri dari periode ini adalah dominasi yang sangat kuat dari Presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Next. Selanjutnya periode 1945 Orde Baru 1966 hingga 1998. Lahirnya Orde Baru ditandai dengan tritura atau trituturan rakyat yang berisi 3 tuntutan, yaitu pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga. Peristiwa G30 PKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno dan membuatnya mengeluarkan surat perintah kepada Lejen Soeharto yang disebut dengan Super Semar. Selanjutnya merupakan periode UUD amandemen tahun 1998 hingga sekarang. Next. Pada era reformasi, UUD 1945 akhirnya mengalami perubahan yang dilakukan MPR sesuai kewenangannya dalam pasal 3 dan 37 UUD 1945. Sejak awal reformasi hingga saat ini terjadi perubahan sebanyak 4 kali, dan UUD 1945 yang resmi berlaku saat ini merupakan hasil amandemen keempat pada tahun 2002 yang terdiri atas 5 bagian. Next. Selanjutnya sebab terjadinya perubahan konstitusi di politik. Next. Pada masa era reformasi, karena fundament ketatanegaraan tidak demokratis, kekuasaan bukan di tangan rakyat, dan UUD 1945 mengalami perubahan. Kemudian latar belakang amandemen 1-4 yaitu UUD 1945 belum memuat landasan demokratis. Kekuasaan terpusat pada presiden, banyak pasal yang terlalu fleksibel, serta pemerintahan yang sentralistik dan tertutup. Next.
Selanjutnya adalah poin penting dan kajian hasil amandemen Undang 45. Dengan poin penting, next. Satu, pemilihan presiden, wakil presiden secara langsung sebelum dipilih oleh MPR dan ditetapkan pada pasal 6 ayat 4. Lalu pemisahan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur pada pasal 18A, pemberian hak untuk mengajukan rancangan undang-undang yang sebelumnya hanya presiden, DPR, MPR yang sekarang dapat diajukan kepada kelompok masyarakat dan individu. Lalu pelindungan HAM dan hak asasi manusia yang pada bab 10A, pembentukan MK pada pasal 3, perubahan struktur MPR yang sebelumnya terdiri 2 kamar yakni DPR dan DPD, dan setelah amandemen menjadi 1 kamar yakni terdiri DPR dan DPD yang dibuktikan pada pasal 2. Lalu batasan masa jabatan presiden yang sebelumnya menjabat selama 2 periode, pada amandemen pertama membatasi masa jabatan presiden menjadi 2 periode berturut-turut dan setiap periode terdiri 5 tahun. Hal tersebut dapat berdasarkan pada pasal 7 yang next. Next. Adapun hal yang perlu dikaji kembali, yakni yang pertama, perlu dipertegas tentang perwakilan yang dianut oleh negara Indonesia. Yang kedua, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab presiden perlu diatur dengan jelas. Yang ketiga, alangkah baiknya juga diwacanakan adanya pemilihan umum presiden yang diikuti oleh calon independen. Yang keempat, sebelum melakukan persetujuan rancangan UU oleh DPR dan presiden, perlu dilakukan uji publik. Yang kelima, mengenai tugas dan kewenangan DPD supaya diperluas, tidak hanya berkaitan dengan otonomi daerah. Yang keenam, lembaga negara yang berada sebagai penegak hukum harus jelas tugas dan kewenangannya apa saja. Dan yang terakhir, perlu ditambahkan pasal yang mengatur tentang pertanggungjawaban lembaga-lembaga negara. Next. Dan ada struktur lembaga negara pasca amandemen dapat dilihat dari slide. Kemudian setelah amandemen, kedudukan MPR menjadi setara dengan lembaga negara lainnya di bawah UUD 1945. Kemudian lembaga yang dihapus yaitu DPA, yaitu Dewan Pertimbangan Agung, dan lembaga yang terbentuk setelah amandemen yaitu DPD, MK, dan KI. Selanjutnya yaitu tata urutan perundang-undangan, di mana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang pertama terkait Undang-Undang 1945, 2 ketetapan MPR, 3 undang-undang atau Perpu, 4 peraturan pemerintah, 5 peraturan presiden, dan terakhir yaitu peraturan daerah. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan penutup. Konstitusi merupakan hukum yang mengatur hal dasar suatu negara. Indonesia pernah mengalami pergantian konstitusi, yaitu Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, dan UUD 1945, sejak masa Orde Baru sampai sekarang. UUD 1945 dirancang oleh BPUPKI serta disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Memasuki era reformasi, dilakukan amandemen UUD 1945 untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan Indonesia secara mendasar sebanyak 4 kali. Akibat adanya amandemen, sistem pemerintahan lebih desentralisasi, hak asasi manusia lebih terjamin, adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta adanya pemeriksaan terhadap undang-undang. Next. Terdapat perubahan sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan dengan urutan yang pertama, UUD 1945, 2 ketetapan MPR, 3 peraturan pemerintah pengganti undang-undang, 4 peraturan pemerintah, 5 peraturan presiden, 6 peraturan daerah provinsi, dan 7 peraturan daerah kabupaten. Next. Indonesia berlandasar Pancasila sebagai dasar ideologi maupun fisiologi bangsa, dan sumber hukum tertingginya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah berdirinya Indonesia melalui proses dan perjuangan panjang dalam rangka mewujudkan demokrasi. Maka dari itu, masyarakat Indonesia harus menghargai perjuangan bangsa dengan cara menjadi warga negara yang baik, serta menaati segala aturan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Apabila terdapat kebijakan atau peraturan yang menyimpang, masyarakat berhak menggunakan hak kedaulatan rakyat. Sekian dari kelompok kami mengenai perjalanan sejarah konstitusi Indonesia sejak merdeka hingga saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.